Di kedalaman hutan Kalimantan Selatan, di antara perbukitan yang diselimuti kabut, hidup masyarakat Dayak Halong dengan tradisi luhur yang terjaga selama berabad-abad. Salah satu tradisi yang paling sakral adalah aruh adat nimbuk atau mambatur, sebuah upacara penghormatan kepada leluhur yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan roh. Mari kita telusuri lebih dalam makna dan prosesi dari tradisi ritual aruh adat nimbuk Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Selamat sore, salam sejahtera. Nama kita Gupen, Jabatan Kepala Adat Suku Dayak Balangan Halong. Nah, di dalam aruh adat membatur itu secara orang Dayak membuat batu nisan ataupun batur untuk para leluhur orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, membatur itu bahasanya acara ritual secara adat kematian para leluhur sebagai acara puncak atau yang final. Kenapa kita katakan puncak dan final? Maka setelah membatur, maka tidak ada lagi bahasanya kita itu menghaul orang tua yang sifatnya terhitung atau yang terencana. Paling ada kalau sewaktu-waktu kita teringat sama orang tua, maka kita mengadakan haul sifatnya tahunan, mengenang jasa para leluhur orang tua kita. Nah, bahasanya aruh adat membatur ini adalah pelimpahan jasa kepada para leluhur, itu bahasanya pembagian harta peninggalan leluhur yang ada di dunia semasa beliau hidup, itu didayakan dengan kata membatur, supaya peninggalan orang tua kita mudah nantinya kita berbagi sesama saudara kita. Suku Dayak Halong memiliki sejarah panjang yang terjalin erat dengan alam pegunungan Meratus. Aruh adat nimbuk atau membatur adalah warisan leluhur yang diwariskan turun-temurun, berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Upacara ini bukan hanya tentang mengenang leluhur, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan kosmik dan memohon perlindungan dari roh-roh penjaga. Bagi mereka, leluhur adalah bagian dari siklus kehidupan yang terus berlanjut, dan aruh adat adalah cara untuk menghormati dan memelihara hubungan tersebut. Kenapa secara orang Dayak itu adanya adat membatur? Itu dimulai dari nenek moyang yang menurut orang Dayak itu berasal dari namanya si Ape. Pada zaman dahulu kala itu, entah sebelum Masehi atau sesudah Masehi, kita tidak tahu masalah ukuran waktu. Maka dari itu para nenek moyang kita sampai pada saat sekarang ini diwariskan tata cara adat membatur itu, istilahnya dikerjakan oleh kami sebagai orang adat untuk pelimpahan jasa kepada para leluhur orang tua kita yang telah meninggal dunia, sehingga membatur itu kami sebagai orang Dayak memandang sangat sakral di dalam tatanan adat budaya Dayak. Persiapan aruh adat adalah proses yang panjang dan rumit, melibatkan seluruh komunitas, nisan, yang disebut mesan dalam bahasa Dayak Halong. Diukir dengan motif-motif yang menceritakan kisah hidup leluhur.
Sesaji yang terdiri dari berbagai jenis makanan dan benda-benda simbolis dipersiapkan dengan cermat sebagai persembahan kepada roh leluhur. Tarian adat dengan gerakan-gerakan yang penuh makna mengiringi ritual dan menjadi bentuk komunikasi dengan dunia roh. Seluruh prosesi dipimpin oleh tetua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan mantra-mantra sakral. Kenapa diadakan membatur? Itu pihak keluarga yang hidup, istilahnya dia ada yang sifatnya dapat wangsit lewat mimpi. Para leluhur itu menemui di dalam mimpi, istilahnya kepada sanak keluarganya yang ada di dunia. Yang selanjutnya terkabulnya hajat atau najar para keluarga yang hidup, istilahnya misalnya dia ada bercita-cita kalau kita bisa nanti mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan memberikan ucapan terima kasih kepada leluhur itu dengan kesimpulan kata akan membatur para orang tua atau leluhur keluarga kita. Dalam pelaksanaan naruh adat, penyembelihan hewan memiliki makna yang mendalam. Kerbau atau hadangan, kambing atau ayam kampung dipilih dengan cermat sesuai dengan ketentuan adat. Hewan-hewan ini dianggap sebagai persembahan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur. Prosesi penyembelihan dipimpin oleh tetua adat dengan doa-doa dan mantra-mantra yang diucapkan dengan khidmat. Daging hewan kemudian dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat sebagai wujud kebersamaan dan persatuan. Ada lakon-lakon ritual membatur itu yang perlu kita laksanakan. Pertama, pihak keluarga itu membuat suatu rencana akan mengadakan pekerjaan besar, baik itu pembiayaan atau itu barang-barang yang sifatnya dibutuhkan di dalam kegiatan membatur itu. Nah, setelah itu terpenuhi, maka pihak keluarga mengundang para keluarga yang beberapa desa untuk bergotong royong pembuatan batur. Nah, itu namanya itu bertatah batur seminggu sebelum hari H. Lanjut, setelah batur itu dibikin, diukir ataupun dipasang, sampai pada hari ke-6 itu namanya, bahasa orang kami Dayak ini rapat hari betuyuk tanah sambatannya, ma'atar batur ke makam. Di dalam membatur ada tiga macam yang dikatakan membatur, berupa mengorbankan hewan. Membatur dengan menggunakan ayam itu ada. Membatur menggunakan hewan yang sifatnya seperti kambing itu ada. Dan yang puncak adalah membatur yang mengorbankan kerbau. Nah, kalau yang ayam itu dilaksanakan lebih dulu harinya daripada kambing. Habis itu kambing, baru kerbau. Dari kecil, menengah, sampai besar. Kalau kerbau sudah final, maka itu tata aturan membatur yang istilahnya ada tingkatan-tingkatan. Nah, selanjutnya pada hari ke-7 maka diadakan pelaksanaan. Di situ kerbau diikat di leher, dipasang di pohon kayu pakai tali. Lalu ada para orang tua sesepuh menyampaikan kepada si kerbau ini secara mantra mengembalikan dari dia datang sampai dia dikorbankan. Jadi tidak semudah itu langsung ditombak atau disembelih. Itu ada mantranya, diceritakan perjalanan dia itu untuk mendampingi para leluhur kita itu. Diadakan prosesi adatnya itu, orang tua mengerjakan ritual di ruangan balai tadi. Ruangan balai yang ada prosesi memukul ayam ataupun menyedia sesajen, bahkan sampai dipanggang memasak. Nah, itu istilahnya. Setelah itu selesai, maka pihak orang tua, para tokoh
baik tabib atau belian itu akan dia membacakan mantra ke makam, menyampaikan sesajen itu kepada para leluhur. Nah, alasannya puasa rani. Di pasar apa uang segala aku nyarita akan elek, mulakan elek. Apa bagian anak, bagian keluarga, bagian kampung itu. Hina bagi bahayu Januari. Ini di akhir penyiaran pemakanan. Ini itu pun kadang. Hari lah bang. Sarang sih, aja nanti. Dulu kalau kita pergi. Setelah itu menyampaikan pada leluhur, kembali mereka selesai ke rumah atau ke balai, maka diadakan makan bersama. Habis itu maka diadakan sesarah antara orang rumah dengan orang undangan ini, diadakan namanya undang palas. Di dalam bepalas tadi bahasanya waktu bekerja mulai menatah batur itu sampai hari H terakhir, hari yang ketujuh. Kalau misalnya para undangan ini pelaku di dalam melaksanakan kegiatan arwah adat membaturi, ada yang terdapat luka ataupun kena benjolan, tercatuk ke tangan, maka dipalaslah dengan darah ayam, darah kerbau, darah kambing, ataupun dengan beras, dipulih secara pengobatan adat. Itu namanya bepalas, memberasi diri, supaya kita itu tidak ada lagi istilahnya sangkaan, dugaan itu masih ada terikat dengan pelaksanaan para menangani tentang para leluhur tadi. Jadi setelah kita berpalas, berarti kita itu beranggapan sudah badan kita ini disucikan lagi. Setiap bagian dari hewan memiliki makna simbolis dan cara pembagiannya pun diatur oleh tradisi. Hasil dari daging sembelihan juga dimasak untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir di acara aruh adat. Ini bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol dari ikatan sosial dan spiritual yang kuat di antara masyarakat Dayak Halong. Nah, di dalam membatur itu istilah pantangan memang ada, tapi itu tidak semua orang yang sifatnya dapat pantangan. Yang khusus dapat pantangan itu bagi para tokoh sesepuh masyarakat yang mengerjakan ritual. Artinya sedikit pun kalau bisa tanpa disengaja, jangan ada yang ketinggalan waktu kita mengadakan prosesi. Jika sesajen atau apa di dalam kita mengucapkan mantra-mantra itu, jangan istilahnya salah kata. Penyembelihan hewan dalam aruh adat juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat Dayak Halong percaya bahwa hewan-hewan ini adalah bagian dari siklus kehidupan dan penyembelihan mereka adalah bagian dari proses alami. Dengan mempersembahkan hewan kepada leluhur, mereka juga memohon perlindungan dan keberkatan bagi kehidupan mereka. Bahan untuk membuat batur itu ada yang dari kayu ulin, dan ada juga yang terbuat sifatnya dari semen. Istilah kata itu dibuat beton, dipasang segala keramik. Tapi walaupun dibuat semacam itu, tidak mengurangi kesakralan. Aruh adat adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Halong. Gotong royong dan kebersamaan adalah landasan dari kehidupan mereka. Tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk persiapan dan pelaksanaan aruh adat. Di batur itu ada batu mesan namanya itu. Itu ada diukir menurut
perilaku yang dibatur itu, kalau dia misalnya seorang tokoh belian, maka mesan itu akan diukir dia seperti orang mau mengadakan tari belian. Ada lagi kalau perempuan, kalau dia petati, maka dia akan diukir seperti lakonnya waktu hidup. Penghormatan kepada leluhur adalah wujud dari rasa syukur dan kesadaran akan akar budaya mereka. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, memastikan bahwa warisan leluhur tetap hidup dan relevan. Membatur atau nimbuk itu meninggal setelah 100 hari. Ada yang meninggal 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Bahkan yang sudah meninggal puluhan tahun pun bisa dibatur. Itu sesuai kemampuan para keluarga untuk melaksanakan aruh adat membatur itu. Karena membatur itu tergantung pembiayaan. Jadi kapan nanti pihak keluarga itu mampu melaksanakan membatur itu, maka ritual itu tidak terukur jarak kematian. Dia melaksanakan membatur menggunakan hewan korban ayam. Itu hanya bisa dibatur untuk 1 orang. Sama dengan halnya kambing. Kalau dia mengorbankan hewan itu kambing, maka yang dibatur itu cuma 1 orang. Dan kalau kerbau, itu bisa bergabung 1, 2, bahkan 3 orang, 1 kerbau bisa. Kalau dia berada posisi 1 makam. Kalau terpisah makam itu tidak bisa juga bergabungnya. Karena istilahnya ada prosesi sesajen itu yang tidak bisa dibawa ke sana kemari. Tapi kalau letaknya 1 makam itu, maka itu bisa dipindahkan ke tempat makam-makam yang ikut itu. Nah, di segi pembiayaan itu biayanya murni dikeluarkan oleh pihak keluarga si pelaksana membatur atau nimbuk itu. Tidak ada istilahnya dari orang-orang sekitar yang sifatnya tidak ada ikatan keluarga atau tidak ada cita-cita, itu tidak dituntut masalah pembiayaan. Tapi di balik itu, kalau ada sumbangan secara sukarela dari warga lingkungan masyarakat itu, ya mereka sangat berterima kasih karena rasanya sudah terbantu. Ibaratnya memberikan sumbangan berupa ibaratnya gula ataupun beras ataupun berupa hewan ayam, itu namanya sumbangan dari warga. Cuma yang pokok membatur ini swadayanya dari pihak keluarga yang punya hajat. Adil Katalino Batsuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Sahdi, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Balangan, sekaligus Sekretaris Lembaga Adat Desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Halong. Aruh adat membatur ini merupakan adat yang sudah turun-menurun yang terjadi terkhusus di warga masyarakat adat Dayak Balangan, di mana para kerabat, keluarga, lingkungan masyarakat yang berada di sekitar masyarakat adat Dayak khususnya menyambut sukacita atas lestarinya budaya leluhur khusus adat kematian. Dan ini masyarakat sepenuhnya, baik para tokoh-tokoh adat maupun kami yang masih muda, generasi muda, bahkan adik-adik kami, berharap bahwa eksistensinya kebudayaan aruh adat membatur ini tetap terlaksana secara berkesinambungan. Kemudian yang paling terpenting, bagaimana mempromosikan ritual aruh adat ini yang awalnya tuntunan, bagaimana menjadi tontonan.
Hal ini merupakan tugas pokok para kami pengurus adat dan generasi muda. Bagaimana caranya ikon yang ada atau budaya yang ada tertanam di masyarakat adat ini bisa yang awalnya tuntunan tadi menjadi tontonan. Nah, hal inilah merupakan harapan kami kepada pemerintah daerah, terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selalu eksis membangkitkan tentang semangat gotong royong untuk meningkatkan budaya ini. Aruh adat Nimbuk atau Mambatur adalah permata budaya yang tak ternilai, warisan yang harus kita jaga dan lestarikan. Mari kita hargai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, dan mari kita dukung upaya-upaya untuk menjaga tradisi ini tetap hidup. Dengan menjaga tradisi, kita menjaga identitas kita, dan kita menghormati warisan leluhur yang telah membentuk kita.